Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan Bapak pengajar kita, Bapak Edwin. Selaku pengajar materi kalkulus 3 kali ini, di mana dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek yang akan kami bawakan, di mana yang berjudul penggunaan metode pengaliran range dalam optimasi sampling hutan. Dimana yang beranggotakan ada 4 anggota, Aib Saifuddin, saya selaku dari Kurniawan, dan Lutfi Ilham pertama, dan Teti Nuraiti. Dimana pada poin introduction ini tentang penerapan metode pengoptimalan desain untuk bertujuan dari metode ini itu apa, dan desain sampling yang optimal dalam sampling persediaan untuk menghasilkan data yang akurat, dan dilatar belakangi oleh inventarisasi hutan dalam pengambilan yang akurat dan efisien di berkelanjutan. Dan next, di sini ada 2 goals yang tercakup dalam proyek ini, di mana yang pertama penerapan optimasi pengambilan sampel menggunakan metode coefficient slang range dalam inventarisasi hutan. Dan yang kedua ada dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi desain pengambilan sampel yang optimal, di mana yang bertujuan dari kedua goals ini untuk meningkatkan efisiensi inventarisasi hutan dengan menerapkan optimasi pengambilan sampel. Next. Di sini ada beberapa tinjauan pustaka yang menunjukkan bahwa optimasi desain pengambilan sampel dapat meningkatkan efisiensi inventarisasi hutan secara signifikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain pengambilan sampel yang optimal antara lain jenis hutan, tingkat kerapatan pohon, variabilitas data, dan pengambilan sampel. Rekomendasi pengambilan sampel yang optimal untuk inventarisasi hutan tergantung pada faktor-faktor yang tertentu pada di dalamnya. Next. Metode penelitian dari ini yang pertama kita lakukan adalah mencari studi literatur, selanjutnya melakukan pengumpulan data, lalu menganalisa model sampling, selanjutnya mendapatkan model optimasi sampling dengan metode Panglangi Lagrange. Selanjutnya melakukan simulasi data dan mencari kesimpulan. Next. Ini adalah langkah-langkah. Yang pertama adalah tinjauan pustaka. Pada tahap ini dilakukan dengan mencari bahan pendukung yang tersedia dari buku literatur. Yang kedua, mengumpulkan dan menganalisa data. Yang dibutuhkan kegiatan ini dilakukan untuk memahami jenis-jenis data yang dapat digunakan sebagai bahan proses komputasi. Yang ketiga, ada pembahasan dan pemecahan masalah setelah mengkaji literatur dan mengumpulkan data. Yang keempat, menarik kesimpulan dan rekomendasi. Pada tahap ini diambil kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahap sebelumnya dan membuat laporan akhir setelah menjawab pertanyaan pada topik tersebut. Next. Selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan. Pada analisis dan pembahasan, ini membahas tentang teknik optimasi sampling menggunakan metode Panglangi Lagrange, di mana metode ini dapat digunakan untuk mengestimasi rata-rata regresi dalam double sampling. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk mengestimasi varians regresi dalam double sampling dengan pendekatan Panglangi Lagrange. Yang pertama yaitu varians estimator regresi dalam double sampling. Rumusnya yaitu SY kuadrat dikali 1 per N dikurangi R kuadrat dikali N aksen dikurang N per N dikali N aksen. Yang kedua yaitu optimasi sampling dengan metode Panglangi Lagrange.
Dalam optimasi ini terdapat dua rumus. Yang pertama yaitu rumus untuk menghitung jumlah plot yang optimum untuk double sampling pada fase pertama. Rumusnya yaitu N aksen OPT sama dengan SY kuadrat R kuadrat ditambah SY kuadrat akar C2 per C1 dikali R kuadrat dikali dalam kurung 1 min R kuadrat per epsilon kuadrat per Z alfa per 2 kuadrat. Lalu rumus yang kedua yaitu rumus untuk menghitung jumlah plot yang optimum untuk double sampling pada fase kedua. Rumusnya yaitu NOPT sama dengan SY kuadrat dikali 1 min R kuadrat ditambah SY kuadrat akar C1 per C2 dikali R kuadrat dikali dalam kurung 1 min R kuadrat per epsilon kuadrat per Z alfa per 2 kuadrat. Di mana SY kuadrat ini adalah varians Y dari sampel fase kedua. R adalah koefisien korelasi, C1 adalah biaya sampling fase pertama, C2 adalah biaya sampling fase kedua, epsilon adalah error dalam estimasi, dan Z alfa per 2 adalah variabel acak distribusi normal baku. Yang ketiga yaitu penerapan optimasi sampling dengan metode pengali Lagrange dalam inventory hutan. Untuk menilai potensi hutan secara efisien, digunakan data interpretasi gambar dan teknik pengambilan sampel survei lapangan. Gambar dan data lapangan dikumpulkan dari penelitian sebelumnya di KPH Madiun, yang tujuannya untuk menentukan ukuran sampel optimal yang mencerminkan populasi dengan biaya minimal. Tabel di atas ada tabel tentang jumlah rata-rata volume pohon BKPH dagangan, sedangkan tabel di bawahnya yaitu tabel biaya pengamatan BKPH dagangan. Melalui perhitungan menggunakan rumus optimasi sampling dengan metode pengali Lagrange, diperoleh hasil bahwa jumlah plot optimum yang harus diamati untuk fase pertama yaitu interpretasi citra sebanyak 149 plot. Sementara itu, untuk fase kedua yaitu survei lapangan, jumlah plot optimum yang harus diamati sebanyak 14 plot. Selanjutnya yaitu berbeda dengan tabel sebelumnya. Pada tabel 4.3 merupakan tabel jumlah rata-rata volume pohon BKPH dungus, dan tabel 4.4 adalah tabel biaya pengamatan BKPH dungus. Dengan mengikuti langkah-langkah perhitungan yang sama seperti sebelumnya, namun kali ini menggunakan MATLAB, diperoleh hasil bahwa jumlah plot optimum yang harus diamati adalah 153 plot untuk fase interpretasi citra dan 20 plot untuk fase survei lapangan. Project group kami ini adalah berdasarkan data BKPH dagangan, jumlah plot optimal untuk interpretasi citra adalah 149 plot dan survei lapangan adalah 14 plot. Data BKPH Dungus menunjukkan jumlah plot optimal untuk interpretasi citra adalah 153 plot dan survei lapangan adalah 20 plot. Pengambilan sampel optimal jika sesuai dengan hasil perhitungan. Next. Ini memudahkan peneliti selanjutnya untuk menggunakan teknik optimasi lainnya guna membandingkan metode mana yang lebih baik. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penerapan teknik inventory lainnya. Next. Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.